kawal agar langsung dikirim ke pos ke Jakarta. Banyak tanda tangan. Beliau berani enggak yang katanya ketua DPR juga? Ketua DPR. Katanya ketua DPR berani enggak untuk tanda tangan kemudian kita kawal kirim pos langsung ke Jakarta bahwa DPR menolak naikkan BBM. Nanti di pos juga didorong. Masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia. Izin yang Gedung DPR adalah rumah rakyat. Mengapa kalian harus menjaga para polisi seolah-olah kita dianggap anarkis? Seolah-olah kita dianggap yang sebenarnya malu yang anarkis. Anggota DPR ketakutan. Ini rumah kita. Ya, dan mahasiswa adalah tidak hanya sekedar kuliah IPK, tapi adalah kita mahasiswa adalah harus ingat bahwa tujuan kita adalah untuk selalu melindungi rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, tegak pemerintah dalam satu suara. Hidup di sana berpuluh-puluh tahun dan di Dieng dibaca mempunyai potensi panas bumi 400 megawatt. Hari ini mereka merencanakan akan mengambil semuanya kandungan panas bumi sejumlah 400 megawatt di Dieng. Akalnya itu di mana? Dalam menetapkan suatu kebijakan, mulai dari Omnibus Law yang masih menjadi polemik hingga kebijakan baru yang diumumkan pada hari Minggu 05 September 2022, yakni kenaikan harga BBM. Kebijakan rakyat, kenaikan BBM tentunya tidak serta-merta menjadi dalih atas dasar penyamaratan harga minyak dunia serta meringankan beban keuangan negara. Namun ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan kebijakan tersebut bertelur sembarangan, di mana kenaikan BBM justru merupakan sebuah dampak dari akar masalah yang telah terjadi. Kenaikan BBM merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan, yang mana kenaikan BBM sendiri tidak dibarengi dengan kenaikan UMR dan juga kenaikan hasil tani ataupun nelayan. Kenaikan BBM akan menyebabkan kenaikan biaya transportasi dan juga kebutuhan pokok akibat distribusi. Oleh karena itu biaya pengeluaran akan lebih besar daripada pendapatan masyarakat, yang akhirnya menimbulkan kemiskinan di dalam masyarakat tersebut. Kenaikan BBM adalah langkah awal yang dipicu oleh upaya pemerintah untuk melancarkan aksi segelintir orang
meraup keuntungan kembali. Bukan tanpa alasan mengapa proyek strategis nasional gencar dilakukan. Salah satunya adalah penggiringan pengalian energi. Dengan bergabungnya Indonesia dalam ajang G20, pemerintah harus menekan emisi karbon dari energi fosil sebagai kesepakatan forum tersebut untuk mengatasi krisis iklim dunia. Proyek PLTB Dieng, proyek PLTA Bendungan Bener, penambangan batu wadas, proyek perencanaan PLTA Bendungan Kabupaten Batang. Proyek perencanaan PLTA Bendungan Kabupaten Batang adalah contoh kecil pembangunan PSN yang mengorbankan ruang hidup masyarakat dengan tujuan alih guna energi. Kenaikan BBM adalah penggiringan pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik sebagai upaya penekanan emisi karbon. Terlebih lagi industri kendaraan listrik Tesla akan bertengger ke wilayah Kabupaten Batang sebagai industri skala besar. Oleh karena itu, kenaikan BBM adalah dampak dari akal bulus pemerintah yang melancarkan pembangunan PSN-PSN untuk mengalihkan penggunaan energi dengan tanpa memperhatikan dan menjadikan penting kesejahteraan rakyat. Bahkan alih guna energi dilakukan pemerintah adalah proyek ekstraksi ugal-ugalan yang tidak dikunjung oleh kepentingan rakyat. Gencarnya pemerintah menggenjot pembangunan PSN juga tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa investor asing masuk melalui celah pembangunan tersebut. Di samping itu, kenaikan BBM akan memicu terjadinya inflasi akibat dari kenaikan harga pokok yang tidak dibarengi oleh kenaikan upah pekerja. Pemerintah terbukti abai dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang diperparah dengan kriminalisasi masyarakat Papua serta melarang untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, PC PMI Wonosobo menuntut pemerintah agar menuntut pemerintah untuk menghentikan seluruh operasi PSN dan aktivitas, cabut IPL Wadas, tolak PLTB Dieng 2. Tuntutan kedua, menuntut pemerintah untuk mencabut undang-undang Omnibus Law dan peraturan turunannya. Tuntutan ketiga, menolak rencana pengesahan RKUHP. 4. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM masa lalu. 5. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM dengan segera. Demikian rilis tuntutan ini kami buat, semoga dengan perhatian itikat pemerintah untuk berpihak pada rakyat dalam memberikan segala kebijakan baik untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo 08 September 2022, pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Wonosobo, masa khidmat 2021-2022. Mengetahui Muhammad Fahmi Abbas, Ketua, ditandatangani Chandra Jaya Satria, Sekretaris, ditandatangani berstempel basah. Monggo berani tanda tangan. Belum anggota DPR yang keluar menandatangani draft tuntutan yang kita buat dan nantinya akan kita layangkan kepada DPR RI, saya minta secara langsung anggota DPR atau ketua DPR di Wonosobo menyatakan sikap atas tuntutan yang sudah kita bacakan tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, buat adik-adik TNI khususnya di Unsik Kabupaten Wonosobo, semua yang hadir dari Polres, Satpol PP, dari Dewan dan teman-teman yang bisa diri dan hadir. Sebelum saya menyatakan sikap apa yang akan saya teruskan, mari kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa unjuk rasa TNI Unsik supaya bisa bermanfaat untuk rakyat Wonosobo khususnya dan wilayah Indonesia umumnya. Tuntutan 5 tuntutan sudah setelah baca dan saya dengarkan, sebenarnya ada hal-hal yang memang sebagai, kalau saya sekarang wakil rakyat, tetapi juga rakyat juga, ada hal-hal yang memang sama dinurani seperti kita. Saya mohon maaf kader tapi bukan karena takut, tapi karena memang tidak sehat, tapi saya paksakan. Saya paksakan datang ke sini karena menemui adik-adik. Betul. Belum, sebentar.
Ya, oke, sama-sama. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau seperti ini juga sehat. Nah, kan dikabarin dari Sekwan, dari Burak, ada adik-adik PMI juga tadi sehat, gitu. Nah, ini tuntutan 5 ini, saya narasinya memang ini terakhir. Saya sepakat. Demikian surat ini kami buat. Semoga dengan perhatian dan etikat baik dari pemerintah untuk terus berpihak kepada rakyat dapat memberikan segala kebijakan yang baik untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Tetapi sebelumnya adik-adik mohon maaf. Ya, ini narasinya nggak usah pemerintah dengan ugal-ugalan. Begini. Iya, oke. Tetapi dengan mahasiswa apalagi di Wonosobo kan ada sopan santun. Gini. Benar. Kalau bisa, ini secara sepihak, pemerintah secara sepihak, gitu loh. Benar. Pak, yun ngapunten saderengipun. Panjenengan nggak usah menggurui kita. Kita punya dosen, kita punya guru, entah itu secara formal, non formal, dan informal. Jenengan nggak dengar ketika kita datang ke situ kita melantunkan sholawat apa, bahwasanya suatu yang zalim akan dibalas dengan yang zalim. Itu Pak. Yang kita minta dari DPRD Kabupaten Wonosobo menyatakan sikap dan menandatangani apa yang kita tuntut, menyepakati apa yang kita tuntut. Iya. Kalau menyatakan sikap seperti tadi, saya mau baca gini, tapi nggak berani membaca 5 poin itu ya sama aja kan. Mending kita datang aja besok udah besar masa, ajak seluruh elemen masyarakat. Saya yakin mereka mau melihat kelakuan anggota DPR yang seperti ini. Itu. Silahkan. Langsung bacakan saja tuntutan. Saya ketua DPRD Wonosobo Satu. menyatakan sikap. Bentar. Penuntutan dari PPPNI Wonosobo berikut 1. Itu pernyataan sikap jenengan yang Ya. kita minta bukan Oke. membacakan tuntutan. Tadi sudah Oke. dibacakan oleh Oke. Saya pribadi Eko Prasetyo sebagai anggota ketua dewan ya. Tenang. Gantian dong. kalau saya mau menemui Iya dong. Nggak masalah gitu loh. Saya sebagai ketua DPR ya. Ini gimana diteruskan Bu enggak? Saya sebagai ketua DPRD Kabupaten Wonosobo menyatakan sikap mendukung sikap dari adik-adik PMII Unsik. menyatakan sikap menolak. Loh ini mendukung ini kan sama dengan menolak Mas. Jangan seperti itu. Itu berbeda. Kalian wakil kita, kenapa kalian mendukung kita? Ya. Kalian yang menyampaikan apa yang menjadi keresahan Ini- kita. oke. Ketika wakil rakyat, berarti kalian juga rakyat. Yang artinya kalian juga, saya sebagai ketua DPRD Wonosobo menyatakan sikap pertama menolak. Oke, saya sama Pak Agus. Mana pimpinan nih? Ini pimpinan juga. Ini pimpinan juga mahasiswa Unsik nih. Nah, nggak masalah. Nah, Yang penting sikapnya. saya ketua DPR Wonosobo menyatakan menolak sikap 1 menuntut pemerintah untuk menghentikan seluruh fasilitas dan aktivitas. Menolak sikap itu jangan terlalu politis lah Pak. Loh, maksudnya maunya apa? Menolak sikap berarti kalian menolak sikap kita. Oh enggak, ya. Kamu menolak, menuntut 1, menuntut pemerintah untuk menghentikan seluruh operasi ASN dan apa ini? Fitnah cabut IPL Wadas, tolak PLTB yang 2, menuntut pemerintah untuk mencabut undang-undang Omnibus Law dan peraturan turunannya. 3, menolak rencana pengesahan RKUHP. 4, menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM masa lalu. Jelas. 5, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM dengan segera. Saya siap menandatangani. Tangani kawal kita ke pos. Kalau saya nggak mau, saya nggak mau. Mungkin Pak Agus.
Sedangkan Wakil kita Agus, pimpinan juga. Saya baru gak sehat. Saya ajaran begini nggak mau. kita tahu kan tidak bisa dipercaya DPR itu. Ini ada pernah dari pimpinan. Sahabat-sahabat semua tenang. Ketika benar-benar alasannya beliau tidak sehat, saya sangat memaklumi karena ketidaksihapan beliau harus upaya agar lebih cepat sehat supaya menjadi wakil rakyat yang sejati. Tapi kalau itu ada upaya, ketika beliau nggak mau mengantarkan kita ke kantor pos untuk mengirimkan, ya udah sekarang tanda tangan terlebih dahulu. Oh, siap. Ini tapi Pak Agus ngantar. Pak Agus ngantar. Yang penting tanda tangan. Siap, siap. Mana? Tanya mak. Masyarakat ini aja ini. Nanti mau Satu aja yang penting ada capnya. Saya minta yang di belakang mengambilkan cap, Pak. Sebelum dicap kita nggak akan namanya siapa, sebagai apa. Stempelnya mana, Pak? basah, stempel basah. Nah, kita tunggu di sini diambilkan stempel basah. Ini ya, udah mau diantar Pak Agus ya. Selain kita kawal bareng, Kita kawal, kita dorong motor sampai ke kantor pos dan kita berjanji di jalan. Udah ya, Adik. Terima kasih ya. Hei, sahabat-sahabat semuanya, kita kawal bareng untuk Agus Kutsur. kita mengawal dahulu sebelumnya karena Ketua DPRD Wonosobo menyatakan diri bahwa saya sedang tidak sehat. Jika itu memang benar-benar tidak sehat, kita doakan semoga cepat sembuh. Tapi ketika itu hanya sebuah alasan, nanti akan Allah SWT